الحمد لله الذي أمرنا بالأضحية والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: فصل لربك وانحر. Al-ayah. Marilah sejenak di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa hidup sampai pada detik hari ini, diberikan pula cahaya iman, diberikan pula istiqamah kita dalam Islam. Semoga hal ini akan senantiasa dijaga oleh Allah dan dijadikan kita sebagai orang yang mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat dermawan, lebih banyak dan lebih lembut, lebih prioritas dibandingkan daripada hembusan angin yang berhembus kala hari-hari yang kita lalui. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana dengan berkat perjuangan, dorongan dan dukungan para sahabatlah Nabi mampu menyempurnakan membawa risalah Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita melalui tangan-tangan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati Abi pimpinan dayah selaku guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, jamaah, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan, seakidah, yang insya Allah kita doakan kepada Allah semuanya kita akan berkumpul kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, di mana Allah berpesan fasalli li rabbika wanhar, yang bermakna bahwa maka solatlah kamu wahai Muhammad. Firman yang dikhitabkan kepada Nabi namun diperuntukkan kepada kita. Li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Pakan tengku ronyo ingin membahas menyangkut dengan kurban. Saat hari raya itu akan kita sampaikan bagaimana prosesi dan kelebihan menjelang hari raya Aidil Adha, yang seyogyanya dan sepantasnya yang disampaikan adalah bagaimana kelebihan, bagaimana antusiasnya Nabi, bagaimana antusiasnya para sahabat, bagaimana antusiasnya orang-orang yang sudah terbuka mata batinnya untuk berudhiyah, berkurban, sehingga inilah yang menjadi suatu momen, suatu momentum ataupun suatu hal yang akan memicu kita berkurban di hari raya Aidil Adha nantinya. Allah berpesan, solatlah kamu wahai Muhammad, yang selanjutnya berkurbanlah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan, tidak ada suatu amalan yang dicintai oleh Allah di hari raya Aidil Adha kecuali seseorang umat Nabi Muhammad, hambanya Allah, yang berdiri tegak mengalirkan darah sembelihannya, berkurban di hari raya Aidil Adha. Itulah amalan yang sangat diindahkan dan digalakkan sekaligus dicintai oleh Allah pada hari raya Aidil Adha. Kalau kita mau membuka mata, kalau kita mau membuka pikiran, kalau kita mau membuka wawasan, kita pelajari Islam itu dari semenjak kita hidup, menjelang akil balik,
ada sebuah ibadah, ada sebuah aktivitas, ada sebuah syarat supaya kita dijadikan sebagai umat yang berKTPkan Islam, sah kita sebagai penganut agama Islam. Ada sebuah ketentuan, yakni semua umat Islam itu harus dikhitan. Khitan sunnah Rasul itu merupakan sebuah syariat yang mana sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang protes. Apa substansi dari perintah tersebut? Allah menganjurkan kepada kita pemuda muslim, wahai pemuda-pemuda muslim, kala menjelang akil balik, engkau akan dibebankan dengan hukum-hukum taklifi, akan diperintahkan solat nantinya, akan diperintahkan zakat nantinya, akan diperintahkan ibadah puasa, haji dan segala macam. Sebelum engkau masuk dalam akil balik, menjelang akil balik, sebelum engkau berada dalam haddut taklifi, ada sebuah perintah yang harus engkau kerjakan. Apa itu? Sunnah Rasul alias khitan. Wate katanya karaya punya tradisi di Arab dulu, di Arab sampai hari ini orang dikhitan itu pada umur 7 hari. Nah, yang si bulan. Kalau kita menjelang SMP atau tamat SD, apa yang ingin disampaikan? Itu perintah khitan secara totalitas sangat banyak terkandung pengorbanan dan perjuangan. Sampai ronyo dari pun Islam itu disuarakan oleh Nabi. Perintah khitan dari masa Nabi Allah Adam, bahkan Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana khitannya para anbiya. Nabi Muhammad dilahirkan dalam kondisi sudah khitan. Namun yang perlu kita garis bawahi sampai hari ini, tidak ada satu manusia pun yang di kemasjidan An-Nurnyo yaidang itu nyok jaro tengku lun be sunat. Ma ayah lun be khitan. Artinya apa? Dengan penuh kerelaan, sakit kita alirkan darah. Walaupun demikian kita tidak protes, bersedia melakukan hal tersebut demi terbuktinya legalitas kita sebagai umat Islam. Apa yang perlu kita petik? Islam ini mengajarkan kepada umatnya untuk gemar berkurban, untuk gemar berinfak, untuk gemar bersedekah, untuk gemar menginvestasikan hartanya khusus di jalan Allah. Maka ini sebuah wadah, satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu di depan mata ada hari raya Aidil Adha nantinya, ada sebuah aktivitas yaitu kurban. Dan ini merupakan momen penting dari jinau, harus kita tingkatkan dapat harta bacut-bacut manteng nawate kurang lebih 2 bulan tu untuk kita sia kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, Rasul pernah berpesan, hadis yang kita baca, man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala taqribanna musallana. Orang-orang yang punya kecukupan, tip ura sabe belanja saya ke bulan datang ke swalayan, dia borong perbelanjaan tiap minggu ke Medan, setiap bulannya ke Jakarta bolak-balik. Sebelum Covid dia sering keluar negeri, bahkan umrah setiap triwulan sekali, haji tiap tahun. Man kana lahu sa'ah, orang yang punya kecukupan, falam yudahhi, tidak mau berudhiyah. Apa kata Rasul? Fala taqribanna musallana. Bit-bit urangnya hanjit tahu abad tempat sembahyang lun. Kini bayangkan urang si lun ada wadun yang letuan pemulia. Kini bayangkan kondisi Nabi kekenyan dro gemanteng udip. Nah, urang di sekeliling gopnya sahabat yang paling dicintai. Bukan kalimat tidak beriman, kan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi menyadron hana patuh kepada perintah Allah. Tapi apa yang beliau sampaikan? Punya kecukupan, falam yudhhi, tidak mau berudhiyah, fala taqribanna musallana, baik tahu bak tempat lung sembahyang. Arti kita nyo hangga bijak masjid Nabi jamun menghadap tim si kurban. Harta dina tablo HP iPhone ti urom kan dengan dokane mandum iPhone. Olehnya lo moto hana saboh 2. Tapi waktu itu ururaya Aidil Adha, tapi jiuh drawad hantar tim si kurban uronyo perlu disampaikan. Tingat lun cerita dari anak murid lun di dayah An-Nahlah, nama Ar-Razak Az-Zumar. Ipelara kameng tengku dari Ubud. Waktu kita yang 5 kepuan lung nak ti kurban lung jo babi.
Urungnya gehailun Nabi didayah. Antusiasnya anak yang berseumuran SMP. Dia setiap hari menggembala kambingnya sendiri. Watewa dan yang mak karayuk kambing lu. Watewa hokayak ni. Lelaki di Nabi gepu. Dua bimpun ke kambing. Untuk apa? Saya akan berkurban pada hari raya Aidil Adha. Bagaimana dengan kita yang punya keluasan harta koplu? Anak min ubud baru SMP mesti pudoi kodom. Tapi ilung lung si kurban baur raya Aidil Adha ba'dayah. Ini adalah sebuah hal yang perlu kita ambil pesan yang baik. Kenapa? Menyegetanya meiman dan sudah ada rasa kecintaan terhadap agama Allah. Apapun itu kita akan mampu berkorban. Maka wajar sahabat-sahabat dulunya jangankan berkorban hartanya, bahkan kalau mereka diminta untuk mengalirkan darah, berapa banyak para sahabat yang tumbang, yang gugur di medan perang karena memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Kurban dalam perspektif sahabat itu tidak ada apa-apanya. Jangankan kurban, mereka diminta untuk mengalirkan darahnya sendiri akan siap karena Islam sudah melekat dalam hatinya. Ada orang metuah ban Bandung yang na di dayah dan urung siklun yang na di kampung tercinta ini. Islam ini kalau kita mau sadari, kalau kita mau memahaminya, setiap hari dia berkata, wahai pemuda muslim, bila suatu waktu Islam ini membutuhkan tenagamu, jangan pernah engkau sungkan-sungkan untuk mengorbankan tenagamu. Islam itu butuh pemikiranmu untuk kemajuannya, korbankan pemikiranmu untuk Islam. Islam itu butuh finansialmu, butuh hartamu. Jangan pernah kita bentengi diri kita untuk mengalirkan harta yang kita miliki untuk Islam, agama yang kita cintai. Bahkan satu waktu, siapa tahu, seperti kawan-kawan kita yang berada di luar, saudara-saudara kita yang berada di luar, yang mereka mempertahankan kalimat la ilaha illallah, suatu waktu kalau Islam berdiri tegak, berkata, wahai pemuda muslim yang ada di Masjid An-Nur ini, marilah sama-sama kita korbankan harta kita, kokang senjata, bersimbah peluh, bersimbah darah untuk memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Maka kita selaku umat Islam yang sudah terbukti legalitas akan berkata, saya siap mati untuk Islam. Ibadah sembahyang, pengorbanan. Kita sisihkan waktu yang kita miliki. Dalam teori malam limangga ligedanya harus tak korbankan wate. Orang yang sudah mu'allakun qalbuhu bil ibadah hana terasa. Tapi bagaimana dengan mereka? Nah, orang yang kun tamporonyo ada orang yang berkata golombih lehu katruk atha, golombih atha katruk mugrib, tiat-tiat sembahyang, tiat-tiat sembahyang. Artinya apa? Kita harus menyediakan waktu untuk beribadah, yaitu solat. Maka solat ibadah perjuangan. Yang selanjutnya zakat. Zakat mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta itu juga pengorbanan. Pernah dulunya seorang sahabat namanya Sa'labah yang dimurkai oleh Nabi Muhammad dan Allah. Kenapa? Wategatin saat beliau miskin datang ke hadapan Nabi berkata, ya Rasulullah, laki ba Allah long berkaya bacut, bela harta, bela hewan ternak, bela kambing, bela gembalaan lun. Sehingga berdoa oleh Nabi, Gathin Sa'labah dulunya satu kain sarung berbagi berdua dengan istrinya, harus solat bergantian. Tapi saat banyak didoakan oleh Nabi, tiba-tiba Allah berikan kelapangan, gejuk harta cukup le kambing melimpah ruah. Saat itu Sa'labah sudah jarang ke masjid dan tidak sering lagi untuk berjamaah bersama Nabi. Diutus oleh sahabat untuk meminta zakat, gelake zakat dari harta yang nabas Sa'labah. Hang getim petebit nyo harta long jaga kerau ko hek jamun. Padahal ketua kepada doa yang gelake Pak Nabi. Sehingga berdoa kembali oleh Nabi, kalau demikian berikan, hilangkan harta tersebut, dia sudah lupa kepadamu ya Rabb. Apa yang perlu kita sampaikan hamba Allah? Baik sampai lagi kedanya wujud ke Sa'labah nomor 2. Baik sampai lagi kedanya wujud ke Karun nomor 2. Yang mana harta kita seolah-olah akan kita bawa sampai mati. Padahal kurban itulah yang menjadi tunggangan terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Tunggangan terbaik saat di mana manusia tidak mampu memberikan manfaat kepada kita. Ada sebuah tunggangan terbaik, itulah kurban yang kita sembelih pada hari raya Aidil Adha. Dalam sebuah matan kitab yang pernah kami baca. Wateuro kiamat leh geyup sangkai kala li malaikat Israfil. Saat itu kita dibangkitkan oleh Allah
orang-orang yang berKTP Islam, orang-orang mukmin. Saat itu kalau pernah menyembelihkan hartanya, pernah menyembelihkan hewan ternaknya di masa di dunia, saat itu akan terbangun satu tunggangan yang sangat indah. Saat itu kita berkata, man anta, siapakah engkau? Ma ra'aitu ahsanu minka fid dunya. Aku tidak pernah melihat dirimu secantik dan sebagus dirimu dalam kehidupanku masa di dunia. Man anta. Dengan penuh rasa kekaguman dan kaget, binatang tersebut akan menjawab, man ana, siapakah aku? Ana kurbanuka, aku ini adalah kurbanmu. Alladzi qarrabtani fi yaumi Aidil Adha, yang engkau sembelih pada hari raya Aidil Adha, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Irkab 'ala dhahri, naiklah di atas punggungku, kata hewan tersebut. Kita berjalan lebih baik dan lebih cepat daripada Avanza, Innova dan lain sebagainya. Kendaraan di dunia ini tidak akan ada apa-apanya. Tidak bisa kita bawa sampai mati kecuali kendaraan yang kita sembelih pada hari raya Aidil Adha yang akan mampu mengantarkan kita untuk melewati padang mahsyar. Semoga hamba Allah hari ini menjadi pesan bagi saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kalau ada harta, sisihkan, prioritaskan untuk kurban tahun ini. Yang menjadi polemik di kalangan masyarakat sekarang, kita sedang diserbu dan diserang ataupun ditimpa oleh penyakit virus yang hinggap di binatang-binatang hewan ternak kita. Semoga Allah akan mengangkat hal tersebut. Semoga tidak ditimpakan di tempat kita di wilayah tercinta ini, di Aceh Utara dan sekitarnya, sehingga kita bisa berkurban layaknya Nabi Muhammad dulunya. 100 kibas yang beliau sembelih, puluhan, hampir mendekati angka 100 beliau sembelih sendiri. Hanya 10 biji, 10 buah, 10 ekor yang disembelih oleh Sayyidina Ali karena beliau kelelahan. Bagaimana lagi dengan kita yang punya harta? Kadangkala 1 ekor kambing terasa berat, 1 ekor lembu terasa berat, bahkan lembu itu bisa dipatungan sampai 7 orang. Kenapa kita harus berat hari ini, hamba Allah? Berikan loyalmu, berikan royalmu, berikan legowomu kepada agama Allah untuk menyembelih hewan kurban. Insya Allah tahun ini akan tercatat nama kita dalam list yang dipampangkan oleh panitia kurban di masjid tercinta ini, hamba Allah. Semoga dengan kurbannya kita akan mampu membawa kita melalui padang mahsyar nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.